saudara terkasih? Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya sukacita surga memenuhi setiap hati kita. Dan pagi hari ini kita dipenuhi dengan kerinduan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita boleh datang ke hadirat, menaikkan ucapan syukur di hadapan Bapa. Allah yang senantiasa menolong, Allah yang kebesarannya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih. Terima kasih.
bersyukur Tuhan. Setiap hembusan nafas yang boleh kami terima, semua daripada-Mu Tuhan. Kami mau terus bawa korban syukur di hadapan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar
isi hati Tuhan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenarannya. Berkati dan urapi dia, berkati dan urapi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati yang percaya dan rindu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Sekali lagi shalom. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu semua masih ingat nggak tema besar kita tahun ini apa sih? Manuel. Ya. Anaknya pun Manuel. Sampai ya luar biasa lah. Bahkan anaknya siapa kan? Manuel lah. Kemarin pas beberapa waktu saya ke tempat Bapak saya bilang, Pak anaknya tema banget. Bapak Ibu luar biasa ya Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan yang saat ini wisata pesisir barat Lampung itu diprediksi akan mengalami tsunami. Itu prediksi ya dari ilmu-ilmu. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan pasti beserta dengan kita. Bapak Ibu kita mau sama-sama belajar hari ini. Kita mau sama-sama buka di Kejadian pasal 37 ayat yang ke-12 sampai ke-36. Kita akan baca secara bergantian, dimulai dari saya. Nanti ayat selanjutnya Bapak Ibu semua. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Dengan judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudara menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau menemui mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana padam, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah mendengar mereka berkata, marilah kami pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan tidak meninggalkan mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia mendekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat kami ini sudah datang. Sekarang marilah kita bunuh dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika ia dimas-maskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka telah meninggalkan kembali Yusuf, juga mana indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka makan. Ketika mereka mengangkat tempat kelihatan di antara mereka seorang datang dari Gilead dengan antaranya yang membawa damar, balsam dan damar padam, dan dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang lain ini, tetapi bagaimana kita melakukan dia
kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tinggal lagi di dalamnya. Lalu dia menangkap bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada. Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan tali dari dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub melihat jubah itu, dia berkata, ini jubah anakku, binatang buas selama makannya, tentu Yusuf telah berkata. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anak laki-laki yang perempuan dan berusaha menghidupkan dia, tetapi orang Tuhan serta kata-katanya, tidak apakah engkau serta aku mendapatkan anak bumi orang mati. Demikianlah Yusuf ditangkap oleh ayahnya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Yusuf itu mengalami sesuatu penderitaan, ya. Tapi juga kita bisa lihat nanti dalam proses perjalanan Yusuf bagaimana Allah itu benar-benar menyertai Yusuf. Bapak Ibu bangga nggak kalau hidup kita disertai Tuhan? Ya. Masa banggaan disertai wali kota, kalau kita kemana-mana wali kota ikut saya apa? Ikut kita, atau kemana-mana kita sendiri tapi kita tahu ada Tuhan kita? Sendiri aja lah. Ya sendiri aja. Kenapa? Kita tahu ada Tuhan kita. Bapak Ibu kita lihat bagaimana proses Daud. Ya, maaf kok Daud ini Yusuf itu pertama kali ceritanya diangkat waktu mendapat visi dari Tuhan, ya. Mimpi. Ya, mimpi. Kita lihat mimpinya aja sudah bikin iri orang lain. Ya, kalau misal kita punya mimpi, kalau saya suka perjalanan pulang dari sini ke rumah ke kampung, maksudnya ada kan saya lewat pabrik-pabrik, ya. Di sana kan kawasan itu bercandaan sih, wah itu pabrik kita gitu-gitu, kata kakak saya, Allah lalu gitu, ya, terlalu tinggi gitu. Tapi Bapak Ibu bukan berarti itu hanya sekedar saya bercanda, supaya dalam perjalanan saya dengan kakak saya juga nggak hanya dengerin musik apa, tapi ada terjadi pembicaraan gitu. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam fase-fase hidup kita, mimpi-mimpi kita itu akan terbentur dengan keadaan. Sama seperti Yusuf diangkat dan memiliki visi. Wah, kita kalau dapat nubuatan seringkali apa? Semangat, ya. Kayaknya ini, tapi saat mau sampai dalam kayaknya visi itu, kita di bawah Tuhan turun itu kadang membuat kita apa? Drop gitu. Kita lihat Yusuf, fasenya Yusuf dikasih visi, ya, dia semangat, kemudian nggak disukai, masuk ke sumur, down, lalu dia dijual, dan fasenya itu begini, curam gitu grafiknya Yusuf. Lalu dia dalam prosesnya diangkat jadi kepala pelayan di rumah Potifar, itu naik. Nggak sampai di situ, dan lagi masuk penjara. Kita bayangkan kehidupan Yusuf itu nggak gampang. Seringkali kita cuma lihat endingnya. Terus kalau kita baca seolah-olah gini, Allah pasanya cuma sumur, penjara, gitu-gitu aja, ya. Sepertinya kita biasa aja. Tapi kalau kita yang alami gimana? Kita lihat bagaimana Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Kita mau belajar, kenapa sih begitu luar biasanya penyertaan Tuhan terhadap Yusuf? Dan saya percaya kita semua bisa
seperti apa yang Yusuf alami. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Mazmur 39 ayat 2, ini salah, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita, seberapa banyak kita sering klaim gini, apa? Masa depannya penuh pengharapan, benar? Tapi kadang alami prosesnya kita nggak siap, ya. Seringkali kan itu jadi kepala bukan ekor. Nggak mungkin Bapak Ibu kita semua terus kepala gitu enggak. Tetapi fasenya itu pasti ada, prosesnya itu pasti ada. Dan yang Tuhan mau itu bagaimana kita. Kita lihat Yusuf, bagaimana dia mengalami penyertaan Tuhan yang begitu hebat, ya. Kenapa sih Tuhan itu kayaknya cinta banget sama si Yusuf sampai begitu proses-prosesnya itu loh. Kita lihat yang pertama, poinnya, mengapa sih Yusuf sampai disertai Tuhan? Kita buka di Kejadian tadi pasal yang ke 12 sampai 13 dibilang gini, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukanlah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau suruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Sama sampaikan, rahasia untuk disertai Tuhan adalah satu, tulus. Yusuf itu tahu dia udah gak disukai, ya. Tapi saat dia diperintahkan ayahnya, dia cuma nggak ngomel, bilang apa? Ya Bapak. Orangnya tulus. Kalau kita masih mikir ya mau tulus sama orang, Bapak Ibu, ya. Kalau apalagi kita udah baik, tapi gak dibaikin, ya. Diomongin, sini mau tulus itu susah. Kamu bilang nih, orang tulus itu kita jarang bisa temui, ya. Seringkali kalau orang dekat sama kita apa? Pasti ada motivasi tertentu, ya. Kalau saya, misalnya, kalau saya lagi perlu sama Bu Jajan, pasti saya mau deket-deket Bu Jajan. Coba lah kalau saya lagi nggak perlu, ngapain sih, gitu kan? Atau saya lagi mau perlu sama Pak Heri, nanti bisa pinjam kendaraannya. Kalau aku deket sama Pak Heri, kalau apa-apa boleh pinjam, enak, nggak bayar, gitu kan? Bisa aja. Karena ada motivasinya, ya. Jadi biasa saya kalau pinjam gratis ya Pak Heri. Namanya pinjam gratis dong. Kalau pinjam gratis, kalau dipakai baru. Nah maksudnya gitu Bapak Ibu. Kita susah, kadang diri kita itu tulus itu susah, ya. Gak usah deh ngomongin gitu, ada ke gereja aja motivasinya apa? Biar aku diberkati. Benar gak? Ya. Tapi kita lihat Yusuf itu gak pernah komplain, gak pernah apa. Dia tahu dia gak disukai saudara-saudaranya, diomongin, digibahin sama keluarganya sendiri. Ya, kalau digibahin orang lain mah sudah sering, tapi saudara sendiri loh, keluarga sendiri, kakak sendiri. Tapi Yusuf apa? Dia itu tulus hati. Bapak Ibu, saya tertarik nih, ada dua tokoh Yusuf yang saya baca di Alkitab. Yusuf dalam perjanjian lama dan Yusuf dalam perjanjian baru, yaitu si tukang kayu, ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang pertama, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kita lihat Tuhan itu sayang banget sama orang-orang yang tulus. Yes. Ya, orang tulus itu dipakai Tuhan. Lihat Yusuf ini di perjanjian baru juga bukan tipe yang menggerutu, mengomel, ya. Dibilang loh diam-diam, artinya dia tidak mau seolah-olah itu aib, ya. Dia tidak mau untuk curhat
Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa buat orang-orang yang tulus hati. Kita mau semua di sini belajar tulus hati. Jadi orang tulus hati itu nggak gampang, Bapak Ibu, ya, nggak mudah. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang tulus hati itu punya kasih yang luar biasa. Kita lihat Yusuf dia bilang ya Bapak, walaupun dia tahu tidak gampang harus ketemu orang-orang saudara-saudara yang menghujatnya, tapi dia tetap lakukan karena apa? Dia mengasihi. Ya, kasihnya. Saya percaya orang yang tulus itu pasti punya kasih. Amin. Pasti punya kasih. Lalu yang kedua, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, apa rahasianya? Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya dan miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada tidak diserahkannya kepadaku selain pada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Poin yang kedua, kenapa Yusuf disertai Tuhan luar biasa? Yusuf itu hidupnya punya nilai. Dia nggak kompromi. Nilai-nilainya bukan nilai karena mau dilihat, enggak, tapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tahu, dibilang kan semua diserahkan kepada Yusuf, ya, tapi Yusuf tahu ada batasnya, ya. Nah, Tuhan mau setiap kita punya nilai-nilai dalam hidup kita, ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran. Jangan pernah kompromi dengan apapun, dengan dosa, Bapak Ibu. Yusuf itu jadi wakilnya Potifar itu pasti punya banyak tantangan. Dan dia dapat nilai-nilai itu karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak sering sampaikan, bangun arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita dapat kita peroleh dari mana? Dari hubungan kita sama Tuhan. Dari kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan hanya pas butuh-butuh saja, saya pikir itu bukan dekat. Kita maksa Tuhan. Kayak tadi motivasinya nggak tulus. Saya mau deket Bu Cacan pas ada perlu, besok saya nggak ada perlu, ya udah. Saya besok ganti ada perlu sama Pak Parlin. Saya juga mau deket Pak Parlin dan keluarganya supaya enak-enak. Kalau ada perlu minta foto apa gampang. Enggak. Kita punya Allah itu yang kadang kita nggak tulus aja masih sayang sama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, kita hidupnya punya nilai atau value. Ya, Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada orang tua di sini, ya, mari ajarkan anak-anakmu itu bukan hanya pengetahuan, tetapi ajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu penting buat dasar saat kita sebagai orang tua nanti itu nggak bisa lagi saling mendampingi, nggak bisa lagi menyelesaikan masalah anak-anak kita. Tapi saat mereka kita ajar untuk mempunyai nilai dalam hidupnya, saya percaya mereka akan tetap kuat bertahan. Karena apa? Karena mereka punya nilai bersama dengan Tuhan. Ya, dan buat anak-anak muda di tempat ini saya mau katakan, mari bangun nilai. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian sudah besar, tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, jangan tolerir dengan besok komsel masih bisa, besok ibadah saya ini dulu lah. Jangan seperti itu. Mari, Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian begini.
Saya lahir dari keluarga yang nggak mampu, ya keluarga saya sering sampaikan, saya kuliah aja harus bercucuran air mata. Suatu ketika ada salah satu jemaat di rumah saya itu anaknya lulus kuliah, itu hadiahnya mobil lulus kuliah, ya. Terus kata almarhum ibu saya gini, kalau aku sugih, ya tak beliin anakku satu-satu, gitu. Terus saya bilang, nah sekarang sugih enggak? Ya bersyukur ada gitu. Ya saya bilang gini. Terus kata ibu saya, almarhum ibu saya yang luar biasa, ibu ini bapak ibumu nggak bisa mewariskan apa-apa, nggak bisa kayak nanti bagi warisan A, B, C, nggak bisa. Tapi yang diwariskan adalah ilmu, yaitu pendidikan dibilang. Ya, buat anak-anak muda jangan bangga kalau orang tua kalian punya mobil, punya kekayaan. Itu bukan punya kalian, itu punya orang tua kalian. Tetapi untuk anak-anak muda ini, mari berdiri buat diri kalian sendiri, ya. Jangan begini terus sama orang tua, ya. Sama katakan itu, kenapa saya ngalamin itu. Jangan bangga kemana-mana bawa mobil, tapi STNK sama bapaknya gitu ya. Jangan bangga bawa motor besar atau kelihatan glowing. Kenapa? Itu semua fasilitas dari orang tua. Ya. Tapi saya mau ajarkan untuk setiap kita. Ya, kita glowing boleh, kita keren boleh. Kenapa? Hasil dari usaha kita. Amin. Bu, aku masih sekolah gimana? Kamu sekolah yang benar-benar, ya. Jangan main-main atas hidupmu. Karena apa? Nanti suatu ketika kita gak akan bisa terus-terusan sama orang tua kita. Yes. Kekayaan suatu ketika itu akan habis. Kalau kita anak-anak muda nih nggak punya nilai, suatu ketika kalau orang tua kita dipanggil Tuhan akan jadi konflik. Bener nggak? Jadi konflik. Oh, aku mau yang ini bagianku. Enggak. Bagian kalian adalah apa yang kalian usahakan. Bangun kehidupan kalian bersama dengan Tuhan. Saya percaya buat anak-anak muda di sini, kalau kita sama Tuhan itu sungguh-sungguh, pasti masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Kejadian 45 ayat 7 sampai 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara kehidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Poin yang ketiga, bagaimana Yusuf bisa mengalami penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Amin. Nggak pernah. Lihat kehidupan dia dari punya visi, dia dibanting tuh, sepertinya dibanting kok jadi budak, agak naik sedikit, masuk penjara. Di prosesnya itu dia nggak pernah sedikit meragukan Tuhan. Gak pernah meragukan janjinya. Dia ingat visi yang dia dapat dalam mimpinya. Itu membuat dia tetap yakin, walaupun faktanya, keadaannya itu gak seperti yang divisinya, prosesnya itu loh.
sedang sulit, seringkali kita tanya Tuhan gini, Tuhan aku mengalami kesakitan. Kenapa ya Tuhan bisa terjadi seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Tuhan aku gimana dong? Ini sakit banget loh Tuhan. Keadaan ini menyesakkan sekali loh Tuhan. Saya nggak baca itu, Yusuf ngomong gitu loh sama Tuhan. Saya nggak dapat waktu saya baca-baca, aku nggak ada ya gitu. Luar biasanya Yusuf. Ya. Dia tetap melihat segala sesuatu prosesnya itu positif. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita positif, inputnya pasti positif. Kalau kita pikiran kita negatif, saya percaya juga outputnya deh. Kita ngomong aja jadi negatif kok. Ya, benar nggak? Ya. Kalau kita mau dapat sesuatu yang positif, apa yang harus kita lakukan? Terus cari Tuhan. Cari Tuhan itu lewat apa? Mari bangun waktu kita sama Tuhan. Ya, jangan hanya kalau kita punya masalah datang ke Tuhan. Kalau kita sedang berbeban berat, orang ke gereja nggak pernah, orang komsel nggak pernah, giliran ini tanya Tuhan kenapa? Baca firman nggak pernah, berdoa nggak pernah, giliran dapat masalah. Kok gini Bapak Ibu? Beberapa waktu lalu saya sudah kesaksian di komsel saya ketemu teman sekolah minggu saya. Dia ternyata itu udah di Metro lama. Di Bandar Lampung usahanya itu sempat punya toko 3, dia bercerita punya pegawai 13. Tapi di satu fase dia benar-benar hancur sampai dia ngomong mau makan aja nggak bisa. Yang tadinya pergi-pergi bawa mobil, dia malam-malam harus memungutin sampah supaya anak istrinya bisa makan. Supaya anak istrinya itu lagi hamil kondisinya waktu itu. Dia bilang begini, saya itu sampai punya uang semen nggak sampai 10.000. Dia nggak makan, dia kasih anaknya itu yang disuruh ke warung beli Indomie. Tahu Indomie bukan sih Indomie mah 2.500 ya. Indomie kalau di kampung Bapak Ibu kalau lagi ada tonjokan itu isinya kan bukan makanan Indomie, sekalian aja harusnya isinya beras gitu ya. Tapi ini bisa bilang lucu ya kalau di kampung itu isinya mie-nya memang kan lagi serba sendiri. Sampai di fase itu. Nah, anaknya itu pernah bilang gini, Ma, aku lapar. Waktu itu dia bilang, anakku tak suruh minum air putih, lalu diajak doa Bapak kami yang di surga. Apa? Jadi supaya ini kata dia gini, buat kalau orang Jawa bilang hapus-hapusin perut. Itu hamil Bapak Ibu. Itu hamil, yang ngalamin berarti tahun lalu udah. Saya bilang gini, lu kok kamu udah tahu di Metro, aku di Metro kok nggak cari? Enggak, sekarang dia berjemaat di GPPS sampai dia nggak punya tempat tinggal, dan tapi puji Tuhan sampai hari ini saya lihat bagaimana Tuhan pulihkan. Dia ngalami itu sampai dia bilang gini, suamiku sampai ngambek sama Tuhan nggak mau ke gereja. Sampai itu butuh waktu beberapa bulan. Dan waktu saya ngobrol sama suaminya sampai bilang gini, saya tuh sampai benar-benar dihancurin Tuhan itu kayak tepung. Tapi bawahnya tepung, saya bayangin bawahnya tepung harusnya kayak apa ya? Debu mungkin yang gak kelihatan itu ya. Dia benar-benar ngalamin itu. Sampai dia bilang gini, kalau sekarang saya sampai di bawah Tuhan gini, lah buat apa beli yang mahal-mahal, kata dia begitu. Ya sekarang sebenarnya kalau mau beli mobil bisa, tapi buat saya udahlah saya punya mobil. Dia punya mobil sekarang 300 buat usaha. Yang penting buat anak-anaknya dia, anaknya pengen apa bisa gitu ya. Itu orang tua ya, makanya anak-anak di sini hormati orang tua kalian. Ya, hormati itu penting. Tuhan bilang loh, firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yusuf nggak pernah sampai kayak teman saya bilang, Tuhan kenapa sampai ngambek sama Tuhan? Enggak seperti itu. Dia tetap positif. Dia nggak pernah meragukan Tuhan. Lihat kata-katanya apa? Dia malah bilang gini, sebenarnya itu prosesnya Tuhan buat supaya aku bisa nolong kalian. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Bagaimana Tuhan nggak jatuh cinta tuh sama Yusuf? Ya, dia punya hati yang tulus, hidupnya benih, punya nilai. Saya mau bilang gini, saat kita punya nilai, saat kita tulus hati, saat kita
Saya percaya walaupun kondisi kita benar-benar tidak menyenangkan, tidak benar-benar mudah, saya percaya Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Keterpurukan, Bapak Ibu, itu bukan masa depan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, mari jangan biarkan kondisi itu untuk menghancurkan masa depan kita, keadaan. Tapi tetap percaya Tuhan. Ingat proses Tuhan ke kayu salib. Jatuh berkali-kali. Dia jatuh berkali-kali. Itu membuktikan apa? Sebagai manusia Tuhan gak kuat. Tapi yang luar biasanya Tuhan menyelesaikannya buat kita. Untuk menembus dosa kita. Saya mau katakan buat setiap kita, jika hari-hari ini proses-proses kita belum selesai, masih punya masalah kesesakan, gak apa-apa. Kita percaya Tuhan pasti menyelesaikannya buat kita. Tuhan pasti menyelesaikannya buat kita. Mari saat kita mengalami kekelaman dalam hidup kita, miliki respon yang benar, yang menentukan masa depan kita. Itu bukan situasi dan kondisi kita, tetapi respon kita. Ya, kita mau terpuruk atau kita mau jadi tetap kuat, itu bukan karena kondisi. Mungkin benar faktanya hidup kita nggak benar-benar gampang, tetapi saat kita punya respon yang benar, kita akan bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, mari saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan akan tetap menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Siapapun kita hari ini, kita mengalami banyak perjalanan kehidupan. Prosesnya, kita sedang on the way untuk meraih visi dari Tuhan. Mari saudara, kita bawa hati kita bawa pikiran kita tetap katakan bahwa Allah Immanuel itu bekerja luar biasa dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna atas kehidupan kita. Jalanku tak terseberangi oleh sekian hati kami. Semua satu hal ku percaya.
penyertaan-Nya sempurna. Sebab Dia berjanji, Dia Allah imannya. Jika Tuhan berjanji, Dia juga akan menepatinya bagi setiap kita. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami punya Bapa yang begitu sangat amat mengasihi hidup kami. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, di tengah kesesakan kami, di tengah kekelaman hidup kami, di tengah ketidakberdayaan kami tetap percaya bahwa Engkau tetap ada dalam hidup kami. Ampuni Tuhan jika dalam kehidupan kami ada kalanya kami mempertanyakan keadaan kami. Kami sering mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ajar kami sama seperti Yusuf yang tetap terus memegang janji Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah demikian juga kami mengalami, Tuhan. Jika Yusuf boleh mengalami penyertaan yang begitu dahsyat, kami mengatakan sama seperti Yusuf, penyertaan Tuhan dahsyat dan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah kekuatan-Mu, kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Sukacita. Begitu besar kasih dan pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sudah memperoleh anak. Tuhan memberkati anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan Tuhan berikan kemampuan dan berikan berkat yang mereka butuhkan dan mereka perlukan untuk mereka mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati setiap kandungan-kandungan, sehingga setiap kandungan-kandungan yang ada itu menjadi tempat yang baik bagi Allah memberkati seorang anak bagi mereka dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini berbaring oleh karena kelemahan tubuh. Seperti amat Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya di dalam dan demi nama Yesus.
Dan rekan-rekan kami tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila kiranya Tuhan dalam pertemuan berikutnya mereka boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap tembok-tembok dan palang-palang dan kubu-kubu yang dibangun oleh musuh dan keangkuhan manusia, kami tolak dan patahkan dan hancurkan kuasanya. Malaikat membawa mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Darah Yesus menutup bungkus dan menundungi kita, serta para malaikat Tuhan ada berkemar seliling kita, menjaga, mewalikan, turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan, amin.